pagi teman-teman. Pertemuan kita hari ini hari Senin ya, tanggal 26 Juli. Kita memasuki hari ke-9 dengan materi baru yang akan dibawakan oleh instruktur Pak Bagus Narayana. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran di hari ke-9 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yaitu berdoa dimulai. Selesai. Baik, apa kabar teman-teman? Semua sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Semua hadir ya? Tidak ada yang izin kan? Tidak ada, Pak. Hadir, Pak. Baik, untuk berikutnya memulai sebelum materi kita akan masuk ice breaking. Untuk ice breaking saya minta Bu Ayu Santriani untuk memberikan ice breaking pada teman-teman. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat pagi, Tiang ucapkan sama Bapak Ibu semua. Pada pembelajaran hari ini, hari ke-9 sudah ya, saya akan memberikan ice breaking kepada Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan foto dengan bergaya, ya. Tiang akan berikan contohnya. Kalau Tiang bilang foto KTP, Bapak Ibu lakukan seperti niki. Kalau Tiang bilang foto simpul, foto senyum, Bapak Ibu seperti niki. Kalau Tiang bilang foto ceria, Bapak Ibu bilang semungko. Bisa nggih? Kita mulai. Nggih. Foto ceria. Sebungku. Foto senyum. Foto KTP. Foto ceria lagi. Saya yang salah ya. Harusnya foto ceria semungku ya. Ye, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Cukup sekian ice breaking saya untuk hari ini. Yang kembalikan waktunya sama Bapak Rai. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu sudah memberikan ice breaking pada kita untuk penyegaran sebelum pembelajaran dimulai. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Instruktur Pak Bagus, silakan dimulai pembelajarannya di hari ke-9 ini. Baik, terima kasih Pak Rai. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Selamat pagi. Kabar baik. Pak Bagus. Sehat ya? Sehat. Astungkara. Sehat Pak Bagus. Oke. Mengenai tugas yang kemarin, kira-kira bagaimana? Ada yang sampai begadang buatnya? Ini saya, Pak. Saya begadang terus, Pak. Sampai jam 2 pagi saya bikin tugasnya. Wah, sampai jam 2 pagi. Kalau saya entahlah Pak, apa disebut begadang atau tidak, karena saya bangun jam 1 dini hari, terus kerja sampai kemudian pagi, langsung dengan ikut pelatihan. Apakah itu begadang juga namanya? Ya, begadang juga Pak. Tapi kira-kira itu begadangnya menyelesaikan tugas PSP-nya atau bagaimana? Ya memang menyelesaikan tugas. Oh ya. Karena pekerjaan diambil dari jam 2 sampai pagi, terus pelatihan mulai jam 8 sampai selesai. Ya. Nah, setelah pelatihan baru kemudian istirahat, makan, tidur, bangun jam 1 lagi, begitu Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjaga kesehatannya dengan baik ya. Nggih, amin. Astagfirullah. Pak, Astungkara. Suara saya gimana? Kedengaran jelas? Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas? Oke. Jelas. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita ada membahas sedikit mengenai media pembelajaran yang Bapak Ibu sudah gunakan selama ini, ya, dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, saya ingin dengar pendapat dari Bapak Ibu semua
Kira-kira media apa saja yang Bapak Ibu sudah gunakan untuk peserta didik yang Bapak Ibu handle? Silakan, saya mulai coba dari Pak Vega. Silakan Pak Vega. Nggih Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau dari saya sendiri nggih, jadi saya biasanya menggunakan Zoom ya, standar lah Pak, Zoom, kemudian ada Google Meet, kemudian ada ya Google Classroom, dan juga dari sekolah kami juga ada e-learning Pak, e-learning dari sekolah sendiri. Jadi kami menggunakan semua itu untuk menyampaikan proses pembelajaran seperti itu Pak. Oke Pak Vega. Nah, kira-kira sebelum saya bahas, ini saya mau tanya juga kepada Pak Rai, kira-kira media apa yang sudah biasa digunakan? Di sekolah kami, karena kesepakatan sekolah, kami menggunakan Google Classroom. Tapi selain Google Classroom, teman-teman juga menggunakan aplikasi tambahan berupa WA untuk koordinasi dengan anak-anak. Nah, ketika jam pembelajaran sesuai dengan jadwal, baru masing-masing masuk ke Google Classroom. Nah, kadang lewat modul yang dibagikan langsung, kadang lewat Gmeet juga untuk tatap mukanya. Gitu, Pak. Nah, untuk Bu Ayu bagaimana Bu Ayu? Untuk di sekolahnya bagaimana? Oke, terima kasih Pak Bagus. Untuk Tiang di sekolah sama juga sama Pak Rai. Kalau Tiang sendiri pakainya Google Classroom, kadang-kadang Tiang pakai WA, kadang-kadang juga Meet untuk menyampaikan pembelajaran ke siswa. Pas jadwal kita, baru kita mulai masuk. Itu aja Pak. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada juga yang mempergunakan WA juga ada juga yang lainnya mungkin ya. Masing-masing itu diserahkan kepada masing-masing guru untuk bisa menyampaikan pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ayu. Nah, di sini saya menangkap rata-rata menggunakan Google Classroom ya, sama-sama menggunakan Google Classroom, WA juga sama, Gmeet juga sama ya. Nah, dari media-media yang Bapak Ibu gunakan tersebut, mana yang kira-kira lebih efektif dalam pembelajaran? Di mana siswanya mungkin lebih mudah dalam penggunaannya, lalu kira-kira apa yang disampaikan Bapak Ibu tersebut bisa tersampaikan dengan hasil yang maksimal lah, kira-kira seperti apa? Silakan coba Pak Vega lagi. Oke, enggak Pak. Jadi kalau di sekolah kami, di sekolah SMK penerbangan itu sebenarnya ya tidak ada masalah ya Pak. Semuanya bisa menjalankan dengan baik. Cuma memang kalau bicara mengenai maksimal dan tidak maksimal, ya pastinya tidak seperti kita belajar luring ya Pak ya. Kalau daring itu kan mungkin banyak kendala seperti misalnya koneksi putus-putus dan lain-lain. Nah, seperti itu sih yang mungkin jadi kendalanya. Tapi kalau masalah sejauh mana anak-anak dapat menggunakan dengan baik ya tidak ada masalah seperti itu. Oke, begitu dari sekolah Pak. Coba lagi satu dari Bu Ayu deh, coba. Kira-kira mana di antara media tersebut yang paling bermanfaat? Kalau menurut Tiang, kalau Tiang dengar ya dari siswa selama ini yang sudah saya sampaikan waktu ini, kalau siswa itu semuanya bisa. Dari Google Classroom juga bisa dia menangkap, dari WA juga bisa Pak. Oke, ya. Nah, kira-kira ada nggak selama pembukaan ini kendala yang Bapak Ibu alami? Seperti tadi semuanya kira-kira menggunakan Google Classroom, ya kan? Mungkin ada yang menggunakan Gmeet. Nah, kira-kira ada kendala nggak selama penggunaannya? Yang sering Bapak Ibu gunakan medianya? Mungkin Pak Rai silakan, coba. Kalau di guru sih tidak ada kendala karena sebelum penggunaan kita sudah diberikan pelatihan. Nah, kendalanya di anak-anak ini. Kalau yang ketika SMP mereka terbiasa menggunakan Google Classroom, lancar-lancar saja. Tapi yang ketika SMP terbiasa dengan WA,
ini yang kemudian jadi masalah. Kadang mereka masuk ke Google Classroom sebatas absensi, karena absensi, modul, kemudian tugas kelas kita kan sediakan di Google Classroom. Tapi kadang karena mereka tidak memahami fitur-fitur yang ada, itu mereka kirimkan tugasnya di WA grup kelas. Nah, ini yang susah. Memang sih masing-masing guru punya grup tersendiri sesuai dengan mapelnya di kelas itu. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang kirim tugas mapel saya dikirim ke mapel guru yang lain karena terlalu banyak grup akhirnya. Nah, ini yang susah. Mereka bilang sudah ngumpul tugas, ternyata setelah kita periksa tidak ada. Kadang-kadang di sana yang anak-anak komplain dan kita juga komplain karena memang datanya tidak ada. Tapi kalau tugas dikirim ke Google Classroom itu kan terarsip semua itu tugas-tugas mereka. Ya, sehingga kita punya data yang sahih, data yang lengkap, mereka juga bisa lihat apa yang sudah mereka lakukan, berapa dapat nilai, bisa membandingkan nilainya dengan teman, kenapa dia dapat lebih sedikit, teman lebih banyak. Itu lebih fair akhirnya penilaian. Tapi karena mereka ada yang tidak fasih menggunakan fitur-fitur di Google Classroom, kumpul tugas ke WA, ya susah juga kita memberikan data yang sahih akhirnya. Nah, itulah kendala yang kami hadapi. Begitu. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau berpendapat, mungkin punya pendapat beda mengenai kendalanya. Sama semua ya. Hampir sama, Pak. Nah, itulah yang menjadi ya, di mana-mana saya mendengar, termasuk di sekolah saya sendiri, ya masalahnya juga sama seperti itu. Siswanya bilang tidak bisa mengakses Google Classroom tersebut. Lalu ada juga yang bilang bahwa dia sudah mengirimkan tugas di WA, ya. Namanya kita sebagai seorang guru, banyak grup di WA kita yang tidak diketahui oleh si murid, ya, si peserta didik ini. Jadinya dia mungkin agak ngotot ya, bahwa dirinya sudah mengirimkan tugas, kitanya yang tidak meng-scroll ke bawah itu. Ya, mungkin kita sudah menilai di sana, tapi kita lupa memasukkan di Google Classroom di namanya dia, bahwa dia sudah mengirim tugas di WhatsApp. Kita lupa mencantumkan nilai di sana. Terkadang kayak gitu masalahnya. Ya, nah baik. Sekarang saya akan menampilkan slide, ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Nah, ini pertemuan saya bagikan materi mengenai TIK. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa baca-baca mengenai apa saja yang ada di dalam materi tersebut. Nah, di sini ada tentang gangguan yang bisa dikendalikan dan gangguan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kira-kira yang bisa dikendalikan itu gangguan seperti apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin saya mau coba.
Ya, jawab nggak Pak? silakan Pak. Nggih. Ya, gangguannya bisa dikendalikan. Itu kalau kita misalnya ambil contoh, misalnya kayak laptopnya misalnya kayak error, baterai mati atau seperti itu Pak. Iya. Kan kita bisa ambil solusi misalnya kita ke warnet atau bagaimana ya, jadi biar bagaimana ceritanya supaya kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik seperti itu, atau bisa juga diganti dengan handphone semacam itu Pak. Itu Ya, bisa ya, ya. Iya. begitu. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu ada masukan bagaimana caranya untuk mengatasi gangguan tersebut? Eh, Kalau saya gangguan yang bisa dikendalikan itu gangguan yang bisa digantikan dengan perangkat lain ketika terjadi masalah pada perangkat. Cenderung pada perangkat biasanya. Jadi kalau laptop rusak masih bisa dikendalikan dengan menggunakan laptop yang lain. Ya, Nah, atau ketika laptop hang juga, atau ketika lampu mati, kita masih bisa menggunakan perangkat yang lain. oke. Itu bisa kita kendalikan. Ya, 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 ya. Itu menurut saya Pak Bagus. Oke. Nah, untuk yang tidak bisa dikendalikan, nah kira-kira peristiwanya seperti apa itu? Saya Pak Bagus. Ya, siapa saja boleh. Silakan. Kalau menurut saya yang tidak bisa dikendalikan itu ketika operatornya jaringannya trouble. Bisa akibat cuaca, bisa akibat memang operator tersebut perangkatnya yang atau jaringannya yang bermasalah. Itu Pak Bagus. Ya, ya. Lagi apa kira-kira lagi? Kalau Ada menurut saya Pak, ya, ya menyambung dari Pak Rai tadi bilang, jadi misalnya kayak ini misalnya kondisi lokasi nggih, misalnya kita kan tinggal di pelosok nih, misalnya jaringannya tidak ada, terus juga kita mau kemana-mana susah. Nah, disitulah kita bingung mau ngapain, kan seperti itu Pak. Misalnya kita di pelosok sekali, habis itu kita mau cari warnet nggak ada, kita mau mencari koneksi juga nggak ada. Nah, di situ sih masalah yang menurut saya tidak bisa dikendalikan Pak. ya, ya, ya. Oke, oke. Baik, ini pendapat Pak Rai benar, Pak Vega benar ya. Saya membayangkan pendapat dari Pak Vega ini. Andai-andai kita sedang melakukan pembelajaran online, terus posisi kita mungkin di Danau Buyan gitu ya. Nah, di Danau Buyan itu pada saat kita online bisa, kebetulan ada sinyal. Tapi pada saat HP kita mati, HP atau laptop kita mati, nggak ada charger juga di sana, ya kan? Jadinya bingung mau kemana, ya? Karena saya pernah dulu di Danau Buyan, di hutannya itu, suasananya seperti apa, pohon-pohon tinggi-tinggi di sana, tidak ada siapa-siapa, ya mungkin situasinya seperti itu ya. Tapi sinyal mungkin bisa masuk, cuman orang-orangnya tidak ada, apalagi listrik, ya seperti itu. Oke, kira-kira waktu kita lagi berapa menit ya, Bapak Ibu ya? Lanjut saja Pak Bagus. Oh, oke, oke. Baik, untuk Bapak Ibu, di sini ada tugas di mana Bapak Ibu nanti harus men-screenshot bahwa Bapak Ibu sudah melakukan proses atau mengaktifasi akun Belajar ID. Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa masuk ke portalnya, Bapak Ibu coba aktifasi di sana, dan proses tersebut silakan Bapak Ibu untuk lakukan screenshot dan diupload di tugasnya. Itu ada di kolaborasi 8 titik sekian. Silakan Bapak Ibu cek di LMS-nya. Berarti minimal 3 nggih Pak?
Ya, minimal 3 ya. Kalau bisa jangan di bawah 3 ya, Bapak ya. Oke, Pak. Berarti kalau lebih boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Pak Bagus, Ya, Pak Rai. bagaimana kalau tugasnya dikirim ke grup aja Pak Bagus? Dikirim ke grup. Nah, kalau Ya, untuk jadi ini, biar bisa juga kita masuk. ya, untuk yang itu boleh saja, tetapi yang di LMS-nya itu kan ada apa namanya? Ada mengupload file. Jadinya itu harus diupload. Oh iya iya iya. Nah, seperti itu. Mengenai di grup itu boleh-boleh saja itu sebagai dokumentasi kita dalam pembelajaran atau diklat ini. Seperti itu. Nanti filenya ini akan saya share ya. Saya share di grup. Nanti Bapak Ibu silakan baca-baca di sana. Kita bisa diskusikan di lain waktu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kita mandiri. Di sana ada beberapa apa namanya? Materi-materi yang lain yang Bapak Ibu bisa pelajari dan banyak ada soal-soal yang Bapak Ibu harus jawab. Seperti itu. Ya. Ya. Siapa? Oke. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi ini? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Itu Bayu sudah. Cukup, Pak. Untuk besok kita akan mulai lagi masuk roomnya sekitar jam 9 ya. Siap. Siap, Pak. Oke. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Ye. Oke, Pak. Cukup semua, Pak. Ya. Kita lagi sebentar aja udah selesai. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti diklat hari ini. Silakan untuk selanjutnya Bapak Ibu kerjakan tugas mandirinya. Saya akhiri sampai di sini. Baik. Sebelum akhirnya mungkin kita doa bersama juga dulu Pak. Oke, silakan Pak Rai dipimpin doa bersamanya. Doa penutup ya. Oke. Baik teman-teman, karena sesi pembelajaran ini sudah berakhir, jadi sebagai rasa syukur kita sudah bisa mengikuti dan melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar. Mari kita berdoa, ucapan terima kasih kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ya, sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, Semua, Pak.